Arkadaşlar. Evet. Geçen dersimizde di pelajaran kita yang lalu, biz bunları öğrendik. Kita belajar tentang hal ini ya. Nerelisin misalnya, nerelisin. Misalnya şu an şey yapıyoruz, pratik yapıyoruz. Rana Abi kemarin hadir nggak ketika pelajaran nerelisin? Tidak, Pi. Belum ya. Ya. Jadi nerelisin ini saya review sedikit ya teman-teman, untuk teman-teman yang kemarin sudah hadir pun supaya bisa ingat lebih ya. Jadi kemarin ada yang namanya nerelisin. Kalau kita lihat nere itu kan artinya mana. Mana bukan artinya yang mana ya, tapi misalkan gini, maksud saya ini nih. Misalkan nerede berarti di mana? Di mana? Kalau nereli itu bisa kita sebut orang mana, gampangannya gitu. Misalkan kita tanya nerelisin, berarti kamu orang mana? Ya, kamu orang mana? Nerelisin. Nah, makanya tanda tanya, kamu orang mana? Nah, cara jawabnya gimana? Nah, sebelum masuk ke situ, kita praktek dulu ya. Ini ada apa namanya? Dialog pendek. Coba ada yang mau jadi volunteer baca sama saya. Nanti setelah itu kita bahas yang bawah ini, rumusnya seperti apa. Coba nih, saya urutkan dari coba nih yang angkat tangan. Danang Abi, boleh. Saya Mehmet, Danang Abi, Boris ya. Kita baca sesuai yang ada di sini aja. Merhaba, Ben Mehmet. Merhaba, Ben Boris. Nerelisin Boris? Rusyalıyım. Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim. Memnun oldum. Ben de. Nah, terima kasih. Jadi tadi sudah bagus ya Mas Anang bacanya. Rusia Liam, bukan Rusia Liam. Kenapa? Karena nggak ada titiknya. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, kenapa kok seperti ini, teman-teman? Kita lihat langsung ke Kuralara bakalım. Kural itu aturannya ya. Kalau huruf kan yang kita pakai itu ada yang menandakan orang mana itu le, li, lu, sama lu. Le itu dipakai kapan? Ketika negara, kalau dalam hal ini ya, konteks di sini, negara ataupun tempat asalnya itu huruf vokal terakhirnya A atau E. Misalkan Rusia, makanya pakainya le, Rusia le. Kalau li itu contoh ya, ini saya kasih contoh Rusia, Rusia le. Nah kalau li itu kalau nggak iya. Contoh Izmir, misalkan Izmir salah satu kota di Turki. Kalau kita mau bilang orang Izmir, saya orang Izmir, Izmirliyim. Ada juga lu, misalkan lu, contohnya Maroko misalkan ya. Maroko, jadi Maroko lu ya. Kok sebentar. Atau apa misalkan. Ada yang mau ngasih contoh? Misalkan kota boleh ya. Ini misalkan ya, Istanbul ya. Ini kalau Bogor, U, ya. Bogor. O sama U apa? Bogor, bagus sekali Bogor. Berarti kalau Bogor, Bogor lu. Bagus, terima kasih. Ada lagi U. U ini kalau nggak U, kata terakhirnya. Nah ini kan susah ya kalau di kita ya. Anggap aja misalkan kalau di sini Urdun. Urdun tuh negara apa? Ada yang tahu? Urdun. Jordan bukan? Betul sekali, Jordan. Jadi Urdun nih. Nah kita pakainya itu teman ya. Udah, yang penting teman-teman menghafal ini saja. 4 ini kalau sudah tahu apa namanya? Kalau dalam bahasa itu ada namanya kural. Kural itu aturannya. Kural itu peraturan atau aturan.
Kalau udah tahu kuralnya, udah bagi teman-teman untuk membuat kalimat sendiri bahkan. Nah, sekarang kita let's do practice. Kemarin sudah ini ya, Chinli kan nyala. Nah, sekarang kita lanjut ke apa namanya, next page. Nah, dan Turkiyelium. Coba kita lihat. Kita dengarkan ya. Bir. Aşağıdaki metinleri dinleyiniz ve okuyunuz. Merhaba, benim adım Hatice. Ben Türkiye'liyim. Türk'üm. İstanbul'da yaşıyorum. 15 yaşındayım. Öğrenciyim. Merhaba, benim adım Hiro. Ben Japonyalıyım. Japonum. Tokyo'da yaşıyorum. 36 yaşındayım. Öğretmenim. Tamam. Çok güzel. Evet. Tercüme etmek isteyen var mı? Ada yang mau ini nggak? Coba untuk menerjemahkan. Coba siapa? Nggak perlu keenaan ya. Kita praktis di sini. Salah nggak apa-apa. Ben, ya abi. Tamam. Rafki abi. Hoş geldin Rafki abi. Nasılsın? Alhamdulillah. Ben iyiyim abi. Göremiyoruz yüzünüzü. Kita nggak bisa lihat wajah abi. Apa? Nggak bisa lihat wajah abi ya. Itulah. Sehat kan ya? Udah sembuh ya? Insyaallah. Tapi masih disuruh istirahat, abi. Istirahat total. Nggak aktivitas banyak dulu. Udah di rumah ini ya? Di Indo ya? Ya, nggak jadi pulang, abi. Oh Di iya. sini aja istirahat, masih di Sudan ya. Tamam. Habis semoga lekas sembuh ya. Bisa Amin. aktivitas seperti dulu lagi. Iya, abi. Tamam. Tamam abi. Buyurun abi. Sen yardım etmek istiyorsun. Buyurun. Evet. Merhaba. Halo. Nama saya Hatice. Saya orang Turki. Tamam. Turkum ini artinya Nah, ini saya gimana tinggal di nih? Turki atau Turkum. Nggak tahu kalau terjemah Turkum, abi. Ya, ada yang tahu teman-teman? Ben Türkiye'liyim, saya berasal dari Turki. Türk'üm, saya orang Turki. Oh, Ya, sama. ini biasanya ini lebih ke kalau kita pakai apa namanya? Kita pakai bisa ras, bisa ini nih. Kalau misalkan negara kan Turkiye ya. Nah, suku Iya, mereka betul. itu Turk gitu. Tapi bukan seperti suku lah kita bisa sebut kayak gitu. Kalau di sana ada suku-suku dan Turki. Tapi bisa juga dipakai Berarti kalau di negara. Misalkan ini Japonia kan negaranya ya. Japonum. Nah, iya, betul. Evet. Berarti Ben Türkiye artinya saya dari Turki ya? ya bisa orang Turki, Turkiyeli. Kadang makna leli itu bisa jadi artinya kalau Iya. misalkan sebenarnya artinya seperti ini, misalkan şekerli ya. Contoh aja, şeker kan gula ya. Kalau ada li-nya, Iya, betul. itu li itu artinya mengandung mengandung. Tapi kalau misalkan di konteks nama tempat, itu li atau lu atau li atau lu yang tadi itu maknanya orang situ gitu. Misalkan Izmirli, orang Izmir, seperti itu. Nah, ini contohnya orang Izmir. Misalkan yang Türk'üm itu lebih ke saya orang Turki. Maksudnya kayak ke ras saya atau suku saya suku Turki gitu. Lebih bisa bilang orang Turki. Gimana yang bedanya ya?
Nanti Abi bakal paham sendiri. Pokoknya kalau misalkan ada tempat, habis itu ada li, itu artinya orang daerah situ, orang Izmir misalkan, Izmirli. Tapi kalau Türk'üm lebih ke Berlin. rasnya gitu. Saya suku Turki gitu. Iya betul, paham. Paham, paham. Tamam. Evet. Sonra? İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. Yaşıyorum apa namanya? Living. Ini ada Yaşıyorum. your berarti Oh, I'm living in. saya I live in. I'm living in Istanbul. Oke. Terus? In Istanbul. Oke. Then? saya umur saya 15 tahun. Tamam. Dan Çok saya güzel. seorang pelajar. Tamam. Çok güzel abi. Teşekkür ederim Rafki abi. Tamam ya. Teşekkür ederiz. Sonra var mı isteyen? Evet. Dan isteyen var mı? Kim? Kim istiyor? Kim istiyor? Nanti ya, gantian yang lain. Ayo, ada yang mau nyoba? Salah nggak apa-apa ya. Ayo, ada relawan yang mau? Silahkan teman-teman. Kurang lebih sama ya. Merhaba. Halo. Benim adım Hiro, namaku Hiro. Dan Japonnya Liam. Dari Jepang. Saya orang Jepang. Japonum. Coba Bi. Ya, silahkan Wi. Merhaba. Halo, benim adım Hiro. Nama saya Hiro. Ben Japonyalium. Saya asal dari Jepang. Japonom, saya orang Jepang. Tokyo'da yaşıyorum. I live in Tokyo. Saya tinggal di Tokyo. 36 yaşındayım. Usianya 20 itu 20 Bi ya? 20 sekian. Coba ulang. Ingat lagi. Kalau 10 apa? On. Kalau 20 apa? Sebentar bisa 20 ingat-ingat ya. Coba diingat-ingat dulu. 36. Perlu clue nggak depannya? Di 30 ya. Iya, Wi. Kalau 20 apa? 130 bagus. Gimana di Gabi? Kalau 20 apa? Yirmi. Yirmi. Iya, Yirmi. Kalau Yirmi Alte baru 26. Ini Otus Iya, Alte berarti? 36 Bi. Oke. Saya 36. Öğretmenim. Years old. Ya, öğretmenim. Dia berprofesi sebagai guru. Ya, aku seorang guru ya. Seorang Beratnya guru, im di sini aku. Iya, I'm a teacher. Oke, terima kasih Yoga Wi dan Rafki Wi. Kita lanjut ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengerjakan ini ya. Gampang ya teman-teman ya, ini mudah sekali. Sekarang kita coba kerjakan tapi sambil baca ya. Yang mengerjakan yang baca. Saya mulai dari yang ada di screen saya. Rana Ngabi, silahkan. Ya, nomor 1 Birinci. Hatice Nereli. Turkiyeli. Bak, burada li var. O zaman cevabı li olacak. Di sini kan ada li ya. Nanti jawabnya ada li-nya. Tamam. İkincisi Fikri abi. İkinci Hatice hangi şehirde yaşıyor? İstanbul'da. Oke, İstanbul'da yaşıyor. yaşıyor. Tamam, çok güzel. Üçüncü Mas Rafki. Ayo. Gimana lagi? Tamam. Hiro nereli? Yok. Japonyalı.
tamam neyse. Tamam abi teşekkür ederim. Tamam Iya. sıkıntı yok yani. Japon. İyi iyi. Çok güzel abi. Şu an kim olacak? Ivan Maulana. Üçüncü numara. Buyurun Ivan. Ivan. Ivan Var mı ke Ivan? belakang. Tamam o zaman Atsal. Atsal Fatoni. Evet, üçüncü numara. Buyurun, silakan. Hatice Kaç yaşında? 15 yaşındayım. 15. Yang ditanya Hatice. Hatice umurnya berapa? Hatice 15. 15. Tapi jangan yaşındayım ya. 15 yaşında. Kalau yaşındayım aku, umurku 15 tahun. Kalau umur dia 15, nggak ada yemnya. Oke, Mas Hasan? Ya, Jadi bilangnya 15 yaşında. Oke, çok güzel, bagus sekali. Evet, Mas Maldi. 5. hayır bir. Hayır oturup. Yuk, sen oku, kunci oku. Baca dulu. Hiro Rukmu. Hero Türk mü? Dia Turki bukan? Orang Turki bukan? Hayır bir, bukan bir. Hayır. Nah, yang betul. Dia orang mana? Bukan Turk ya? Orang Jepang. Ya, Japon. Oh, Japon. Jadi gini teman-teman. Ini saya kembali garis bawahi ya. Kita sebenarnya bisa pakai dua alternatif ya ketika kita ingin menjelaskan dari mana asal kita. Misalkan apa namanya? Ini ya. Kalau misalkan pengen bilang dia orang Jepang, bisa dengan cara negaranya, nama negaranya tambah le. Bisa juga o Japon. Ini juga bisa sering kita pakai ya. Maksudnya kalaupun teman-teman bilang hire o Judel o Japon, itu udah cukup. Kita paham kalau dia orang Jepang. Misalkan o Indonesia, hire o Indonesia o Turk misalkan. Tapi kalau o Indonesia le, nah itu juga bisa ya. Jadi kalau misalkan mau pakai le, nama negaranya yang dipakai. Misalkan Indonesia kan Indonesia. Berarti kalau mau pakai le ya lengkap Indonesia le. Tapi kalau sukunya atau mau dia misalkan kita ditanya dia orang mana? Oh Indonesia. Ini juga cukup. Udah merepresentasikan, jelaskan kalau dia orang Indonesia. Jadi ada dua pilihan lah. Gampangannya seperti itu aja teman-teman. Untuk mudah memahaminya. Dalam Tasyukuradarim, kita ke Mas Rival. Kim Tokyoda Yashior. Jawabannya Hiro. Hiro. Kim itu kan siapa ya? Siapa yang tinggal di Tokyo? Hiro. Oke, gampang ya teman-teman ya. Insya Allah. Ini masih mudah ya untuk teman-teman. Nah, kita sekarang coba untuk belajar grammar sedikit-sedikit ya. Ekfil, seperti biasa ya, Ekfil. Ekfil itu apa? Fiil itu apa fiil? Dari bahasa Arab juga nih. Fiil kata kerja. Ya, jadi verb ya. Ini tambahan. Ekfilin görevlerinden biri isim soylu kelimeleri fiil durumuna getirmektir. Kita baca yang kedua, ekfilin jenis zamannya. Nah, ini jenis zaman itu present tense. Present tense. A olumlu. Kita belajar untuk yang olumlu dulu positifnya. Teman-teman ingat ya. Olumlu itu positif, teman. Negatifnya lawannya olum sus. Nah, nanti kita belajar juga kenapa kok ada lu lawan katanya ya sus. Misalkan gini nih, teman-teman. Tadi saya ngasih contoh ya, şeker.
Misalkan Shekerli kahwe. Kahwe kan kopi ya. Sheker kan gula. Kalau ada linya artinya kopi yang mengandung gula. Artinya manis gitu. Kopinya manis. Lawan katanya apa? Misalkan yang nggak manis. Berarti bilangnya gimana? Sekersis. Nah, Shekersiz kahwe. Shekersiz kahwe. Teman-teman perhatikan di sini ada lu, ada sus. Ada li, ada sis. Paham nggak? Huruf vokalnya ini tergantung sama huruf vokal dari kata benda sebelumnya. Ini kan karena ulum ya, u ya. Walaupun ini bukan kata benda, jadinya kan u, ulum, ulum, sus. Nggak mungkin ulum sis. Kan nggak nyambung karena belakangnya u, di ulum sus. Anyway, kita lanjut ke sini. Ulum lu dulu ya, yang positif dulu. Kita lihat. Ben, çalışkanım. Teman-teman di sini adalah, kalau ini adjektif ya. Çalışkan apa? Kerja. Rajin. Kata sifat. Ya, ini kata sifat. Kalau yang di sini ya, di sini kata sifat. Orange ini kata benda ya. Yurgun sifat lagi. Apa itu artinya? Capek. Capek. Üzgün, Sedih. üzgün sedih. Nah, ini kata-kata apa namanya? Sifat yang teman-teman bisa hafalkan ya. Adjektif semua ini, kecuali ini. Nah, teman-teman, kita bisa coba bikin kalimat ya. Misalkan, aku rajin. Ben çalışkan. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kapan tambahannya kok ada misalkan ini orangeyim. Kenapa kok nggak orangeyim, tapi orangeyim? Yorgunum. Üzgünüm. Nah, kenapa kok üzgünüm? Nutupi ya, sebentar saya hapus. Abi-abi bisa perhatikan di situ ya. Jadi kalau misalkan huruf terakhirnya dari kata apa namanya, entah itu kata kerja ataupun kata sifat yang ada huruf vokalnya, huruf terakhirnya adalah konsonan, kita cukup tambahkan aja atau im atau atau im. Misalkan çalışkan, berarti tinggal tambah aja. Tapi kalau misalkan belakangnya vowel, apa namanya, vokal, berarti harus tambah y dulu, orange, yim. Ya, kalau untuk saya ya, karena kan tambahnya tadi pilihannya im, im. Yorgunum, üzgünüm. Nah, sekarang kalau sen, çalışkansın. Orange, sin. Nggak perlu y lagi. Kenapa? Karena sin kan udah huruf konsonan. Yorgunsun, üzgünsün. Nah, yang mudah itu ini. O, çalışkan. Cukup sebenarnya. O, çalışkan aja sebenarnya udah cukup. Kalau mau untuk memberitakan, çalışkandır, öğrencidir, o yorgundur, o üzgündür. Bisa. Tapi o çalışkan cukup. O öğrenci cukup, o yorgun cukup, o üzgün cukup. Itu kenapa ini dikasih apa namanya? Parantes ya. Apa namanya? Dalam kurung ya. Nah, makanya seperti itu. Nah, kalau yang biz çalışkanız. Biz öğrenciyiz. Üzgünüz. Nah, sis juga. Sis çalışkan, kan kalau sen çalışkansın ya. Kalau yang sis ditambah nes. Jadi ini kalau teman-teman masih ingat ya, I, you, he, she, it ya. It. Habis itu ini ada we, then you. You-nya plural ya. Onlar. They. Oke, thank you. Nah, sama ya teman-teman. Onlar çalışkandırlar olabilir. Öğrencidirler, yorgundurlar, üzgündürler. Bisa teman-teman. Nah, not 1. Not itu catatan ya teman-teman. Catatan 1. A, E, I, O, U, Ü, sesli harflerden biri ile biten kelimelere birinci tekil ve ikinci çoğul ses bildirme. Pelan-pelan ya. Jadi kalau dengan harflerden sesli, kalau misalkan ada huruf vokal dari satu ini, ya, biri ile biten kelimelere, ada kalimat yang
apa namanya berakhiran dengan salah satu dari vokal ini. Birinci tekil, we birinci çoğul. Birinci tekil itu siapa? Ben. Orang pertama kan aku, sama maksudnya birinci tapi tekil, tek. Apa namanya? Tunggal. Tunggal, sama birinci tapi yang çoğul. Çoğul itu kan Majemuk. majemuk, jadi aku dan kami ya. Kalau orang pertama kan. Itu söz bildirmekle ekleri getirdiğinde kelime ile bu ekler arasına y koyuyoruz. Ya, yardımcı sesi girer. Jadi untuk ini misalkan ya, misalkan ini orange, yim. Nah, karena sama-sama vowel ini ya. Nah, ini tengah-tengahnya harus dikasih y. Orange. Nah. Ben hastayım. Nah, hasta belakangnya kan a. Makanya harus bukan hastam tapi hastayım. Mutlu yüz. Nah, ini teman-teman, ini yang dikasih note. Karena yang lain mudah, ini aja yang mungkin ada pengecualian gitu ya. Misalkan ini juga nih, Ahmed pilot. Ahmed seorang pilot. Nah, kita nggak perlu pilot dur. Tapi kenapa nggak pilot dur? Karena belakangnya T. Kita ikuti aja pilot. Yang harusnya pilot dur ya. Ini kita ganti jadi pilot tur. Oh, pilot tur. Onlar Türkler. Nah, kalau misalkan belakangnya K, saya pernah jelasin waktu itu ya. Kita bisa ngapalinnya pakai first tekce syahab. Syahab. Nah, kalau ada huruf-huruf ini di belakang, yang harusnya D atau D, atau der atau dur itu ya tadi ya, itu bisa jadi T. Misalkan ini belakangnya kan truk, belakangnya K ya, makanya jadinya T setelahnya. Misalkan pilot, belakangnya T, ini kan ada T nih. Makanya pakainya tur. Jadi yang dur itu diganti kalau ketemu huruf yang kata yang belakangnya berhuruf ini. Oke teman-teman? Nanti sambil jalan sambil saya ingetin lagi. Oke? Saya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Any question? Turnya maksudnya apa nih? Yang imbuhan Nah, tur sama tur tur sama dur itu apa? lebih ke berita, Wi. Atau adalah bisa. Berita maksudnya kayak adalah is kalau di dalam bahasa Inggris tuh kayak ya he is Itu diligent untuk gitu kata-kata. aja. Itu Ya. untuk isim aja ya, Bi? Iya, Wi, untuk isim sama apa namanya sifat juga bisa. Tapi nanti apa Wi? Kalau misalkan dipakainya untuk o sama onlar biasanya gitu. Nggak ada apa kurang pahamnya penggunaan tur sama yang satu lagi apa yang iyim nih itu aja Abi. Oh gini Wi, ini suatu pasangan Wi. Ketika Abi mau bilang aku çalışkan, aku apa namanya rajin, nggak bisa Abi bilang ben çalışkansın itu nggak bisa. Harus ben çalışkanan. Sen çalışkansın. O çalışkan atau o çalışkandır. Gitu Wi. Oh berarti ini untuk orang ketiga ya Abi? Iya Wi, ini untuk betul Wi, untuk o atau onlar. Makanya kalau kita lihat di sini Wi, ini yang ada dirlar itu kan, yang ada der atau derlar itu yang orang ketiga. Iya. Antara he, she, it sama they. Tapi kenapa dikasih tanda kurungnya Abi? Apakah kalau kita bilang çalışkan aja tuh apa? Cukup, Abi. Betul nggak kalimatnya Abi? Betul Bi. Abi bilang çalışkan aja cukup. Hebat. Baru paham. Kalau kenapa kok dipakai der? Biasanya der itu dipakai kalau misalkan kita baca suatu paragraf yang resmi kayak di koran-koran. Biasanya pakainya der. Tapi kalau dalam sehari-hari çalışkan ya terli cukup itu. Kalau di bahasa metin, kalau di bahasa Arab kan ada metin juga ya, paragraf maksudnya bacaan gitu ya yang resmi. Biasanya pakai der gitu. Formal. Dalam artian itu formal sekali. Hebat. Tamam Abi. Ada pertanyaan lagi nih? Var mı başka abilerden? Diğer abilerinden? Var mı? Sormak isteyen? Tamam Abi.
Terus ini siapa nih Raya Nabi? Evet. Nah, şimdi başka yeni bir konu abi. Hangi dili konuşuyorsunuz? Hangi dili konuşuyorsunuz? Nah, ini bagus nih. Sebenarnya yang ditulis, dipelajari di sini selalu kata-kata ataupun topik-topik yang bisa kita praktekkan nih. Pasti nanti bisa dipakai dalam artian nggak terlalu yang ini ya, maksudnya yang berat gitu, tapi lebih ke topik-topik yang bisa kita pakai sehari-hari. Contohnya tanya seperti ini, hangi dili konuşuyorsunuz? Artinya apa teman-teman? Kita coba artikan satu persatu ya. Kemarin udah belajar kita, hangi artinya apa? Yang mana? Yang mana? Which one? Which ya. Kita biar gampang aja ya. Saya terus bahasa Inggris ya. Terus deal. Deal apa deal? Language. Deal, language. Kenapa ada deal bilgisi? Artinya grammar ya, tata bahasa. Language atau bahasa. Grammar kalau deal bilgisi ini namanya grammar. Tata bahasa. Terus deal kan tadi bahasa ya. Konuşuyorsunuz. Yang kamu ucapkan. Yang kamu Dari bicara. kata kerja apa? Konuşmak. Konuşmak. Ya, bicara. Nah, ini maksudnya apa? Hangi dili konuşuyorsunuz? Kamu bicara bahasa apa gitu. Mudahnya seperti itu ya simpelnya ya. Kalau kita artikan satu persatu mungkin bahasa mana yang kamu lagi omongin gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris gimana? Which language do you Are you speak? speaking? Ya, do you speak? Atau are you speaking ya? Itu ya teman-teman ya. Gimana, ada pertanyaan? Belum? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Santai saja ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung. Abi, Ya, Wi. Abi, Mhm. sorry Pak. Beda hanggi sama hanggisi apa ya, Abi? Nah, itu sebenarnya tambahan, Wi. Kalau dalam bahasa Turki, misalkan gini. Abi tahu O ya. O kan dia. Iya, Gini aja, saya mulai dari ini. Ben kan saya ya. evet. Kalau ada pena misalkan, kalem misalkan lah. Kalau enggak jangan kalem lah, ini aja biar belakangnya pakai itu. Sebentar nih. Saya hapus. Saya pakai nah ini aja. Misalkan saya punya Elma, Wi. Mana sih nggak nulis? Elma itu artinya apa? Apel. Apel. Kalau misalkan Benim mau bilang apa ini apelku berarti gimana? Benim elmayem. Elmam. Cukup. Oh, elmam. Bukan Kenapa elmayem nggak? ya, Abi? Kenapa nggak elmayem? Kalau yang yem tadi itu lebih ke kata sifat, Bi. Aku. Kalau misalkan elmayem berarti aku sebuah apel gitu. Kalau ini evet. Nah, kalau yang tadi, Wi, coming to your question, misalkan kalau apa namanya apel dia gimana kita bikinnya? Onun. Onun apa? Elmaja. Elmase. Oh, elmas. Kenapa se? Nah, Abi ingat nggak? Ada unun ade. Kan sebenarnya ad aja ya, apa namanya? Nama iya. dia. Tapi ditambah Kenapa? Karena ini udah konsonan. Tapi kalau di sini posisinya kan vowel ya. Iya. Kalau vowel bukan ditambah y, tapi ditambah s. Kalau untuk unun ya, punya dia, tambahnya se. Nah, kalau yang Abi tanyakan, hangisi. Nah, sinya ini lebih ke punya dia. Yang mana punya dia gitu loh maksudnya. Hangisi doru. Misalkan hangisi doru, misalkan yukardaki metin lerin dan hangisi doru, berarti hangisi di sini adalah dari paragraf tadi gitu. Punyanya paragraf tadi. Jadi sinya ini kepemilikan nih. Tergantung apa yang dibicarakan. Kalau di sini kan kepemilikan dari dia ya.
Iya. Unun Elmas. Kalau yang ini Hangisi tergantung Abi pertanyaannya nanya apa gitu. Nah, kalau secara umum Hangi aja. Hangi kan kita belum bahas apa-apa ya. Hangi diri konfusiusness. Teman-teman nanti kita praktek ya untuk apa namanya dialognya. Hangi, which one? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Bismillah. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Boleh kalau mau. Nah, sekarang kita coba untuk. Nah, ini nih maksud saya nih, Bi. Kalau dari negara, Turki, Ingiltere, Fransa, Rusia, Japonia, Cina, Saudi Arabistan. Nah, ini miliat itu lebih ke nasionalisme, Bi. Nasional miliat lebih ke orangnya gitu. Lebih ke orangnya. Misalkan orang Turki. Nah, bahasanya kita bisa anggap ini sukunya bolehlah atau masyarakatnya yang jelas ya. Kalau ini negara, ülke. Miliat kalau di terjemahan apa ya? Kalau dil itu bahasa. Miliat yang jelas ini masyarakatnya, Bi. Ya. Masyarakatnya. Ya, jadi orangnya gitu. Nah, gimana? Ada yang udah terjemahin? Kebangsaan. Kebangsaan, nasionalismenya. Jadi lebih ke status orangnya gitu. Status masyarakatnya kan berarti kan apa namanya nasionalismenya. Jadi gini Bi, ini ülke negara, miliat tadi ya nasionalisme, dil bahasa. Nah, ini ada sebenarnya apa ya? Beberapa ada yang pakai rumus ya. Kalau kita ya bisa kita tebak gitulah. Contoh, misalkan Rusia jadinya Rus. Habis itu Rusca. Kita lihat di sini Turkiye. Apa namanya negaranya, sukunya atau nasionalismenya Turk. Nah, bahasa Türkçe. Jadi yang kalau kita lihat C, J, J, Ca kayak gini itu menandakan bahasa. Oke, teman-teman. Kalau yang tadi misalkan ada li-nya itu bisa jadi orangnya, maksudnya nasionalismenya, orang mananya. Tapi nggak semuanya pakai li. Contoh aja nih, selain ini kan nggak ada yang pakai li. Misalkan Turkiye Türk. Turk atau Turkiyeli juga sebenarnya bisa, cuman Turk cukup. Ini tuh artinya sama aja Turkiyeli yang ini. Cuma Turk aja cukup. Ingiltereli bisa, cuman lebih apa namanya formanya Inggris. Fransa, Francis. Japonnya Japon. Chinli. Saudi Arabistan Arab. Kita bilang itu orang Arab. Nah, ini sama di Turki juga Arab sebutnya. Sen Arab mesin. Nah, kamu orang Arab bukan? Nah, kalau bahasa kita lihat teman-teman bisa Türkçe, Inggris J, Rusça, Prancis J, Japon J, Cince, Arabca. Kenapa kok ada yang C, ada yang J? Nah, ini kembali lagi tadi ya yang saya tulis, ada beberapa huruf yang setelah huruf itu nggak hanya D menjadi T, apa aja hurufnya tadi? Saya tulis. Sahab. Festekce Syahab, teman-teman bisa hafalkan namanya Festekce Syahab untuk ngapalinnya. Ini untuk jembatan keledai lah kalau di kita ya. Festekce Syahab. Penjual kacang ya. Festekce Syahab. Nah, setelah huruf ini nggak hanya yang D jadi T, tapi ada lagi yang J jadi C. Contoh nih, truk C, belakangnya kan K. Harusnya kan truk J. Nah, karena K termasuk salah satu huruf ini, makanya C. Inggris, Z. Z kan nggak termasuk ini, makanya tetap pakai J. Rus, karena S salah satu dari ini ya, di sini, makanya pakainya C. Kenapa nggak harus C? Ya karena belakangnya U. Kalau U kan A. Pokoknya kalau nggak A, E gitu aja ini dua nih. Kalau nggak C, C. J, J. Nggak ada ju ya, nggak ada ruscu itu nggak ada. Kalau nggak ca, pokoknya pilihan kalau bahasa itu apa? Ca, c, sama atau C. ja, Jaje. j. Itu aja pilihannya.
Chin, kenapa kok nggak pakai C? Ya karena nggak ada di sini N, nggak ada salah satu. Japon, N juga kan nggak ada. Francis Z nggak ada juga. Seperti itu ya. Harap kenapa kok pakai C? Ya karena ada di sini perspektif P ini. Makanya pakainya C. Itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Warmosoru, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ülke sinonimnya sama dengan devlet ya, Abi. Deolet, bagus. Iya, Bi. Betul sekali. Abi tahu bahasa Arab, jadi mudah, Bi, untuk belajar bahasa Arab. Iya. Betul, Bi. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini mau nggak mau harus dihafal, teman-teman. Teman-teman, saya sarankan untuk download aplikasi Duolingo ya. Ya, Duolingo. Abi harus praktek, Abi. Di situ, kayak main game saja ya. Nanti teman-teman udah pro nih, ngalahin yang ngajar. Tapi pakai ini aja. Pamit. Kalau bingung, kita musyawarahkan atau kita diskusikan di jam ini. Gitu ya. Evet. Tamam. Tamam mı? Tamam. Devam edebilir miyiz? Bisa kita lanjutkan ya. Insyaallah. Oke. Nah, kita sekarang ke dialog, teman. Yuk. Kita coba praktis. Nah. Ini kita dengarkan dulu, nanti kita praktek ya. Siap, teman-teman? Bismillah. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Merhaba, Merhaba, benim adım Emre. Senin adın ne? benim adım Carlos. Nerelisin? İspanyalıyım. Milliyetin ne? İspanyolum. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Başka hangi dilleri biliyorsun? İngilizce ve biraz da Fransızca biliyorum. Ya sen? Ben İngilizce ve Almanca biliyorum. Ya. Sekali lagi, mau? Sekali lagi ya. Sekali lagi deh. Simak. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Merhaba, Merhaba, benim adım Emre. Senin adın ne? benim adım Carlos. Nerelisin? İspanyalıyım. Milliyetin ne? İspanyolum. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Başka hangi dilleri biliyorsun? İngilizce ve biraz da Fransızca biliyorum. Ya sen? Ben İngilizce ve Almanca biliyorum. Tamam. Baik, ada yang mau mencoba mengartikan bareng-bareng sebelum kita praktek? Teman-teman, udah nggak? Silahkan ya. Mas Helmi mungkin mau coba praktek? Nanti kita bantu bareng-bareng ya. Yuk, ntar satu Mas Helmi, ya udah artiin dulu ya. Silakan Mas Helmi, gimana? Merhaba, halo. Halo. Terus? Benim adım Emre. Benim Nama saya adım Emre. Emre. Terus? Senin adın ne? Siapa nama kamu? Terus? Bagus. Benim adım Carlos. Nama saya Carlos. Ya. Terus? Nerelisin. Nerelisin. Dari daerah mana mungkin? Ya, kamu orang mana? Dari negara mana gitu? Negara Ya, mana? harus negara sih, lebih ke apa namanya?
Ya, kalau ini biasanya lebih ke negaranya, Wi, atau daerahnya. Kalau yang ini ya miliat lebih ke yang bawahnya itu orangnya. Biasanya kan ada suku gitu, rasnya. Kenapa kok ditanya seperti ini? Kadang Wi, misalkan di Jerman aja contohnya. Di Jerman itu banyak yang tinggal loh. Ada orang asli Turki, ada orang Jerman asli, kan ada orang Australia yang tinggal di sana. Makanya kalau ditanya nih religion, kamu dari mana gitu kan? Ya, dari Jerman. Cuman ras kamu apa? Dan mereka tanya seperti itu bukan yang kayak ras kita maksud ini ya membeda-bedakan ras atau gimana. Hal yang umum ditanyakan gitu. Nih religion, miliatin nih biasa gitu, sesuatu yang biasa. Oke, coba lanjutkan lagi Mas Elmi. Spanyolium Spanyol. dari Spanyol. Mm-mm. Milietini. Miliatin nih. Kamu asal orang mana? Ya, kamu asalnya dari mana? Aslinya gitu. Aslinya tuh dari mana dia? Terus? Lalu Spanyolium. Spanyol. Orang Spanyol. Kenapa kok nggak pakai yum? Ya karena L ini konsonan ya. Jadi nggak pakai Y lagi. Spanyolum. Terus? Çok güzel çocuk. Çok apa çok? Konuşuyorum. Çok güzel. Türkçe. Konuşuyorsun. Apa artinya? Çok güzel kan apa? Çok güzel. Bagus banget gitu ya. Çok itu banget, güzel bagus. Bagus banget. Çok güzel. Türkçe. Türkçe apa? Tadi kita bahas ya, yang ada cace-nya artinya apa? Yang ada cace-nya artinya bahasa, ya nggak? Kalau Türkçe berarti bahasa Turk, bahasa Turki. Ya nggak, Mas Ilmi ya? Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Konuşmak, apa tadi konuşmak? Di awal kita babnya itu ya, hangi dili konuşuyorsunuz? Nah, apa itu konuşmak? Berbicara. Berbicara. Berarti bagus banget bicara bahasa Turkimu gitu. Bagus banget kamu bicara bahasa Turki. Gitu maksudnya ya, Mas Elmi ya. Mungkin seperti itu ya. Ya. Kan dia kan heran loh, orang Spanyol ditanya miliatin nih. Mungkin dia mau tanya, mau nunggu kalau dia jawab orang Turki asliku gitu kan. Ternyata orang Spanyol juga asli sana. Terus dia heran, oh kok bagus banget kamu ngomong bahasa Turkinya gitu. Terus Carlos bilang apa? Teşekkür ederim ya. Apa artinya Mas Elmi? Teşekkür ederim. Kurang tahu. Teşekkür ederim. Terima kasih ya artinya. Terima kasih. Teşekkür ederim. Terima kasih. Nah, sebenarnya dari namanya pun jelas ya orang Spanyol ya, Carlos. Kebanyakan kan gitu ya. Walaupun kalau sekarang banyak nama Carlos, bukan orang asli sana pun, tapi kalau Carlos ini identiknya sama orang Spanyol. Terus ketika dia tanya dia bilang, Emre heran kan, kok kamu bagus banget Masya Allah ngomong bahasa Turkinya. Terus Carlos bilang terima kasih. Terus Emre tanya lagi, Baska apa artinya? Ada yang tahu? Mas Elmi mungkin bisa bantu. Baska apa Baska? Lainnya. Lainnya. Yang lain ya. Yang lain atau lainnya. Yang lainnya hangi dileri biliyorsun. Kenapa kok ler? Karena bahasanya mungkin lebih dari satu. Selain itu, mana saja bahasa yang kamu tahu? Nah, hangi dil biliyorsun. Bisa aja hangi dil konuşuyorsun. Nah, seperti itu sama artinya ya. Biliyorsun lebih ke know, mengetahui. Kalau konuşmak, speak. Bilmek, know. Selain tadi ya, selain apa namanya, bahasa Turki, bisa apa lagi, bahasa apa lagi? Carlos bilang Inggris, J, ada J-nya, berarti bahasa Inggris, V itu dan, biraz, sedikit, da itu juga kan, pende, sende gitu kan kadang ya.
Nah, sedikit dia tahu bahasa Inggris dan sedikit bahasa Prancis juga dia tahu. Iya, Sen. Lah kamu? Iya, Sen. Ben, Emre bilang, Ben Inggrisnya, ve Almanja. Alman kan apa? Ada yang tahu? Jerman. 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 Almanja berarti bahasa Jerman ya. Biliyorum. Jadi kalau bahasa Turki memang kalau kita mau nerjemahin ke bahasa Indonesia, kita harus selesaikan dulu baru bisa nerjemahin. Kenapa? Karena subjek kita di sini, predikat kita di belakang nih. Nah, baru kita tuh baru ngomongin objeknya di tengah. Ya enggak? Sob. Iya. Makanya kita tahu harus dari belakang gimana dulu. Biliyorum. Aku tahu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Seperti itu. Terima kasih Mas Helmi. Kita lanjut praktis ya. Coba Mas Helmi sama siapa yang belum ya? Mas Yoga. Mas Helmi sama Mas Yoga, silakan. Baik, Bi. Ini siapa dulu, Bi? Pertama Mas siapa namanya? Helmi dulu. Mas Helmi habis itu. Dan Carlos, Bi. Ya, Mas Yoga Carlos, Mas Helmi Emre. Silakan. Merhaba. Adem MD, senin adem nih. Beni Bentar, Madam bentar. Carlos. Gimana nih? Saya kelewatan tadi. Coba ulangi sekali lagi, Wi. Sekali lagi coba. Merhaba, Merhaba. benim adem MD, senin adem nih. Beni Madam Carlos. Nerelisin İspanyalayım. milliyet ini. Militin ne itu apa ya? Ulangi lagi Mas Helmi. Milliyetin ini. Ne. Miliyatin ne. Ne. Ya. Ne. Terus İspanyolum. Sogujil sukse konsugyoktum. C. Coba ulangi Türkçe. Karena gini Mas Helmi, kalau kan ini ya sendiri ada ya di bahasa Turki ini kalau ada titiknya i. Nah kalau ini jadi kalau ini Türkçe harus apa namanya dia mas spesifikasikan. Coba ulangi lagi. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Coba Mas Helmi. Ya. Çok güzel sukse konuşuyorsun. Türkçe. Çok güzel Türkçe. Türkçe. Kalau Türkçe gini nih Mas Helmi. Ini Türkçe. Kenapa Karena nggak ada titiknya kan Tapi kalau yang ini Türkçe. Kenapa C? Karena memang gitu. Kalau Türkçe tulisannya seperti ini. Jadi ini bacanya Türkçe. Coba ulangi lagi. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Türkçe. Coba ini ulangi lagi. Türkçe. Türkçe. Sekali lagi. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Bagus sekali. Terus lanjut, Mas Yoga. Teşekkür ederim. Terus Başka hangi dilleri biliyorsun? terus İngilizce ve biraz da İngilizce. Ulangi lagi. İngilizce ve biraz da Fransızca biliyorum. Ya sen? Ben İngilizce İngilizce. Ben Iya. İngilizce Hmm. ve Almanca biliyorum. Biliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzel. Terima kasih banyak. Terakhir praktis ya. Wah, waktu berjalan begitu cepat teman. Coba ini Mas Ranang sama Mas siapa tadi yang belum ya? Mas Maldi belum ya kalau nggak salah ya?
Mas Ranang sama Mas Maldi, silakan. Tadi udah, Bi. Wah. Ya udah, Mas Ranang sama Mas siapa nih? Ada satu lagi yang mau. Yang belum siapa yang belum? Mas Kamal ya? Oh ya, Mas Kamal belum, Mas Kamal. Mas Kamal? Mas Bintang? Iya, Bi, kita pernah. Boleh kali. Ya udah deh. Kalian belum ya? Iya, Kalian Bi. belum ya? Oke, Mas Ranang, maaf ya. Kita lanjut ke Mas Bintang dan Mas Kamal. Kita dengarkan mereka. Silakan Mas Kamal duluan, Mas Bintang yang Carlosnya. Oke, Bi. Langsung, Bi. On cam ya, Bi? Boleh, bebas nih. Langsung. Merhaba. Merhaba. Benim Adem Kemal. Sanin Ademnya. Benim Adem Bintang. Nerelistik. Ispanyol Liem. Wow. Billy. Ispanyol. Coba ulangi lagi. Ispanyol Liem. Billy ya, Tene. Ispanyol. Güzel çok konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Başka hangi dilleri biliyorsun? İngilizce ve biraz Fransızca biliyorum. Yasin? Yasen. Yasen. Oh. Yasin? Coba ulangi. İngilizce ve biraz da Fransızca biliyorum. Yasin? İngilizce. C. Kayak apa aja? C. İngilizce. C ya, bukan C ya. C. Langsung nih. Ben İngilizce Belmanca biliyorum. Bisa. Tadi Mas, bentar. Mas siapa ya? Yang Carlos ya, Pak? Ini teşekkür. Coba baca lagi yang ini. Teşekkür. Ya, Teşekkür ederim. teşekkür ya. Oke. Baik, teman sudah bagus ya. Alhamdulillah. Oke, any question, boys? Teman-teman, sorry. Teman-teman ada pertanyaan? Birasda apa artinya, Bi? Biras sedikit. Da di situ juga artinya. Biras itu sedikit. Mas Fikri ada yang mau ditanyakan? Mungkin belajar Duolingo-nya udah jauh nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini belum, Bi. Belum ya. Oke, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita diskusikan bareng ya? Suatu ada yang mau diskusikan, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup saja mungkin ya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nggak mudah kita lupa. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Semoga pas kita nggak tahu nih 10 tahun, 2 tahun lagi teman-teman di mana. Siapa tahu ada yang kuliah di Turki kan, atau di negara yang berbahasa Turki. Bisa Insyaallah, Abi. Oh yes. Udah buka cam ya. Insyaallah di akhir-akhir. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.